Oke, jadi kenapa pariwisata itu perlu ada payung hukumnya? Itu yang paling penting adalah untuk memberikan perlindungan ya terhadap nilai-nilai agama, budaya ya yang hidup dalam masyarakat ya, untuk menjaga kelestariannya, menjaga kualitas lingkungan hidupnya, serta kepentingan nasional. Nah ini, kemarin kita sudah bicara tentang sumber daya alam maupun budaya, ya bisa ya digunakan sebagai objek daya tarik wisata yang dipergunakan untuk pariwisata, yang dipergunakan untuk meningkatkan ya kesejahteraan hidup masyarakat lokal di mana pariwisata itu dikembangkan. Nah, hal penting di sini khususnya yang terkait dengan penggunaan sumber daya budaya ya khususnya terkait dengan agama ini sangat penting diatur karena sangat rentan dengan pencemaran ya atau misalnya disrespect ya terhadap agama tertentu dan juga ritual yang terkait dengan adat istiadat dan seterusnya. Nah, ini misalnya sebagai contoh, ini seperti kasus di Bali misalnya. Bagaimana objek daya tarik wisata yang berbasis pura ya, atau temple tourism di sini sudah banyak terjadi penyimpangan ya atau ketidaksesuaian bahwa bagaimana bisa terjadi misalnya wisatawan masuk ke dalam pura dan kemudian menaiki tempat sucinya misalnya. Ini kan sangat disayangkan ya. Semestinya tempat yang disucikan oleh umat Hindu itu ya itu dilindungi juga atau dihormati juga oleh wisatawannya. Nah, apa yang terjadi di sini sering sekali di beberapa tempat di Bali puranya itu sudah dinaiki oleh wisatawan ya. Banyak kasusnya yang terjadi seperti ini. Ini tidak terlepas dari bagaimana kurangnya pengetahuan wisatawan terhadap pentingnya nilai-nilai agama, pentingnya nilai-nilai budaya yang dijadikan sebagai objek daya tarik wisata. Sekali lagi kita juga tidak bisa menyalahkan wisatawan sendiri. Namun perlu pemahaman bagi para stakeholders, ya terutama wisatawan misalnya di sini yang mengajak pemandu wisata, otomatis pemandu wisatanya akan memberikan terlebih dahulu aturan bagaimana masuk ke pura, bagaimana pakaiannya, ya bagaimana perilakunya yang harus diterapkan ketika mereka berada di dalam pura. Nah ini kendalanya kalau di Bali tidak semua wisatawan ya datang ke pura berkunjung melihat ritual ya untuk atraksi yang autentik itu datang bersama pemandu wisata sehingga sering terjadi kesalahpahaman. Nah contoh lain misalnya ini ya bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh pengelola ya kalau ini misalnya di Pura Tirtampul ya. Jadi secara tegas ya walaupun pura itu dijadikan sebagai objek daya tarik wisata ya yang bisa dikunjungi oleh wisatawan ya yang ditetapkan sesuai dengan perda kabupaten setempat, namun ya pengelola berusaha untuk melarang ya wisatawan terlalu dekat ya karena jika wisatawan berada terlalu dekat dengan para masyarakat lokal yang sedang bersembahyang, ini akan menimbulkan polemik, menimbulkan konflik ya atau penolakan bahkan dari para
umat yang sedang melakukan persembahyangan. Jadi dibuatlah larangan-larangan seperti ini untuk memastikan bahwa kegiatan wisata yang ada di pura itu tidak mengganggu kegiatan ritual. Ya, kegiatan ritual ini kan kegiatan inti, kegiatan utama fungsi pura, yaitu tempat pelaksanaan kegiatan ritual. Ya, sedangkan pariwisatanya ini adalah tambahan, ya, yang secara resmi ya di beberapa tempat itu memang ditetapkan ya berdasarkan perda oleh bupati setempat, ya, sehingga wisatawan masuk ke dalam pura itu dikenakan biaya atau tiket masuk sejumlah tertentu, ya, tergantung dari keputusan yang diambil. Nah, sekali lagi bahwa yang berbasis pura seperti ini ya diperlukan penanganan yang lebih ekstra untuk meyakini atau menjamin bahwa wisatawan yang datang ke sana itu memberikan penghormatan atau menghormati nilai-nilai agama yang ada di sana, yang dihormati oleh masyarakat lokal setempat dan juga umat Hindu secara umum. Itu yang terjadi. Ya. Nah, ini misalnya yang terjadi di Pura Batu Karu kalau nggak salah, ini juga sama. Tempat bersembahyang seperti ini, ya, ini dipakai untuk berpose, ya, oleh wisatawan, ya, untuk mencari pose yang terbaik, ya, bagaimana gambar biar mendapatkan yang paling bagus spotnya. Tapi di sini mereka tidak sadari bahwa apa yang mereka lakukan ini sebenarnya menodai kesucian tempat suci yang dijadikan sebagai objek daya tarik wisata. Nah, inilah pentingnya, ya, ketika Anda nanti ya berposisi sebagai wisatawan, ya, kemanapun Anda pergi, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu pastikan Anda menghormati nilai-nilai agama, ya, yang saya yakin sudah dipercayai, ya, dan sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Ya, jangan sampai Anda datang ke sana sekali langsung menodai kesucian itu. Itu sangat tidak bagus, saya kira. Nah, ini hal penting yang perlu diketahui oleh semua mahasiswa, ya, siapa tahu nanti Anda mengikuti kegiatan study tour. Nah, bagaimana pariwisata itu, ya, agar bisa melestarikan budaya lokal? Ya, ini salah satu kegiatan yang saya lakukan ketika itu. Ini saya melaksanakan pelatihan tour guide, ya, ini di Pura Gua Lawah, ya. Jadi saya melatih masyarakat lokal, ya, ini adalah masyarakat lokal yang berkeinginan menjadi tour guide atau pemandu wisata lokal. Jadi dilatih dulu, ya, bagaimana menjadi seorang tour guide, ya, apa saja yang dilakukan, ya, mulai dari tamu datang, ya, ke tiket counter, udah itu mengantar ke seluruh wilayah pura, udah itu kembali ke counter kembali. Itu saya latih, ya, pemandu-pemandu wisata lokal di sana. Nah, ini kebetulan yang bule-bule ini adalah mahasiswa saya di Universitas Udayana, ya, anak-anak S2, ya, pasca sarjana dari Jerman dan Prancis kalau salah ini. Ini saya ajak ke sana untuk memastikan benar nggak, ya, bagaimana masyarakat Bali ini bisa melestarikan budayanya sendiri. Ya, mulai dari mau masuk, ya, mereka setiap wisatawan disuruh memakai kaman, ya, dan juga selendang. Ini adalah salah satu upaya bagaimana masyarakat lokal juga, masyarakat Bali khususnya di sini, turut serta dalam melestarikan budaya. Ya, jangan sampai masyarakat lokal sendiri yang justru menghancurkan budaya Bali ini.
Ya, sehingga untuk meyakinkan bahwa kegiatan pariwisata itu turut serta dalam melestarikan budaya, jelas sekali ya, dari mereka membeli tiket masuk, ya, uang tiket masuk itu bisa dipergunakan ya untuk kegiatan ritual yang ada di sana, ya, misalnya yang 15 hari sekali itu Purnama Tilem, misalnya yang 6 bulan sekali ya ada Piodalan dan seterusnya. Itu uangnya ya bisa diambil dari hasil tiket masuk ya yang dijual kepada wisatawan yang masuk ke sana. Bukan berarti menjual puranya, tapi adalah yang dijual di sini adalah nilai-nilai agamanya, nilai-nilai budayanya melalui interpretasi yang dilakukan oleh tour guide. Ya, kita sama sekali ya tidak bermaksud untuk menjual puranya itu. Yang kita jual adalah keunikan-keunikan yang ada di dalam pura, ya, yang diberikan narasi sedemikian rupa, dijelaskan sejarahnya sehingga memberikan pemahaman kepada wisatawan sehingga pengetahuannya meningkat, dan bila perlu di beberapa pura di Bali itu memberikan kesempatan kepada wisatawannya untuk berinteraksi langsung atau mengalami langsung apakah itu sembahyang di dalam pura ya, ataukah melakukan permandian suci, ataukah sekedar mendapatkan air suci atau tirta. Nah, saya yakin di tempat-tempat lain ya seperti di Saudi Arabia misalnya, itu kan kegiatan umroh, kegiatan haji itu sebagian dari yang disebut dengan religious tourism, ya. Jadi bagaimana berwisata ya sambil melaksanakan wisata, ya. Begitu juga di beberapa tempat seperti di Bali, seperti di gereja misalnya di Negara, ya, di Blimbing Sari, di sana sudah mulai sebenarnya dibuka gerejanya untuk para wisatawan yang datang ke sana. Ya, wisatawan boleh melaksanakan persembahyangan ya ketika servis atau pelayanan sedang berlangsung, ya, atau hanya sekedar melihat-lihat saja. Itu sudah banyak teman-teman peneliti pariwisata melaksanakan seperti itu. Bukan hanya di pura saja. Ini saya contohkan case yang real yang terjadi di pura. Jadi singkatnya bahwa pariwisata ya diharapkan juga turut serta dalam pelestarian budaya masyarakat lokal. Nah, ini yang terjadi ya. Saya tidak tahu apakah Anda ini yang termasuk dari orang Bali yang ala bule atau kebule-bolean, ya, atau justru sebaliknya. Ya, ada banyak orang bule yang sekarang mempelajari budaya ya Bali, ya, mulai dari kesenian, ya, bahasa Bali, ya, termasuk berpakaian adat Bali. Banyak sekali wisatawan-wisatawan yang datang ke Bali itu melakukan kegiatan budaya, ya, yang saya sebutkan tadi, belajar kesenian, ikut kegiatan ritual, menggunakan pakaian adat Bali, untuk menikmati secara langsung. Karena pengalaman langsung ini akan memberikan nilai yang jauh, ya, lebih banyak atau lebih tinggi daripada hanya melihat-lihat saja. Ya. Itu yang terjadi kalau konteksnya di Bali, ya. Kita bicara pada situasi normal ini, ya, bukan situasi COVID. Nah, di luar itu juga kita tidak bisa pungkiri bahwa budaya orang asing, ya, wisatawan itu mau tidak mau kita juga harus kita sadari bahwa itu diadopsi oleh masyarakat lokal, ya, mulai dari cara berpakaian, ya, mulai cara jenis makanannya misalnya, ya, dari berbagai jenis, berbagai aspek kita mengadopsi budaya asing juga. Nah, inilah terjadi percampuran budaya ketika suatu destinasi itu sudah mengembangkan pariwisata. Nah, ini yang penting.
bagaimana kita ya sebagai tuan rumah destinasi ini memberikan kesempatan ya kepada mereka ya wisatawan untuk menikmati budaya-budaya kita. Namun ya, sekali lagi saya garis bawahi bahwa kita harus tetap melestarikan budaya Bali. Nah, aspek lain ya ini adalah melestarikan lingkungan. Ya, melestarikan lingkungan jelas ya, pariwisata diharapkan turut serta dalam pelestarian lingkungan. Namun sayangnya kalau di Bali ya sebagaimana saya contohkan kemarin bahwa ada beberapa, sudah banyak di tempat-tempat di Bali yang lahannya di situ memang beralih fungsi untuk pembangunan fasilitas pariwisata. Ini yang saya contohkan ini adalah gambar di Gili Air. Ya, Gili Air itu di Lombok ya. Ini alat transportasi yang ramah lingkungan, yang menggunakan sepeda. Di sana tidak ada kendaraan bermotor ya. Walaupun ada yang ininya adalah Cidomo ya, keretanya itu ya kayak mobil tapi ditarik sama kuda ya. Nah jadi di sini saya yakin kalau semua menggunakan sepeda dalam suatu pulau itu tidak akan ada polusi udara. Ya saya sempat berjalan-jalan di sepanjang jalan ini dan tidak menemukan adanya sepeda motor. Ya semua menggunakan sepeda gayung. Nah ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita ya mengajarkan wisatawan untuk turut serta melestarikan lingkungan ya dengan memberikan mode transportasi yang ramah lingkungan seperti ini. Oke, kira-kira sampai di situ dulu. Ada yang tanya silahkan. Mungkin dari saya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang ini tadi melindungi nilai-nilai agama. Dari melindungi nilai-nilai agama, dari situ, dari melindungi nilai-nilai agama tersebut, misalnya di sebuah tempat wisata tersebut ada seseorang wisatawan yang melanggar nilai-nilai agama. Seperti contoh yang 2 orang tadi, Pak, yang duduk di pura atau tempat suci. Bagaimana tindakan yang kita lakukan terhadap wisatawan tersebut? Apakah kita langsung menegurnya atau bagaimana, Pak? Sekian dari pertanyaan saya, Pak. Oke, ya. Jadi yang dilakukan ya oleh masyarakat lokal ya itu biasanya berupa apa namanya, pertama diskusi mungkin dengan orangnya yang sudah dilakukan ini di beberapa tempat itu, memberikan sanksi ya, sanksinya berupa penyucian ya, pengadaan ritual penyucian pura ya, yang disebut di Bali biasanya ada mecaru begitu ya. Jadi bebannya ya, beban biayanya untuk ritual tersebut dibebankan kepada wisatawan itu. Karena bisa Anda bayangkan kalau tempat yang disucikan oleh masyarakat lokal ternyata ini dinodai dengan menginjak-injak gitu loh. Jadi ini kan perlu disucikan kembali. Ini sangat berisiko. Dari awal saya sampaikan bahwa pariwisata yang menggunakan tempat suci sebagai basis atraksi wisatanya itu memang sangat menarik. Terlebih dari apa yang disebut dengan place attachment, artinya bahwa tempat yang kita kunjungi itu ada kaitannya dengan kepercayaan kita ya. Misalnya seperti saya misalnya orang Bali tapi berada di Jakarta misalnya. Ketika saya ingin ke Bali, itu saya sangat ingin mengunjungi pura karena ada ikatan batin diri saya untuk mengunjungi tempat itu. Itu sangat menentukan. Kalau begitu modal tamunya itu akan sangat menghormati budayanya. Ya, namun ketika tamunya berbeda, ya, berbeda budayanya dan tidak mengetahui, mungkin aja mereka tidak tahu ini bahwa ini adalah yang tempat
berstananya para dewa misalnya, yang pura apa namanya pelinggihnya namanya itu. Mungkin mereka tidak tahu karena kurangnya tadi saya sebutkan, mereka kurang mendapatkan penjelasan, ya. Kalau misalnya mereka dengan guide, tapi kalau misalnya tidak datang dengan guide, berarti mereka belum atau kurang mendapatkan informasi awal yang harus mereka ketahui. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan di dalam pura. Karena ini kan kalau sampai kita melanggar ya pasti akan diberikan tindakan seperti itu. Ya, tapi kalau hukuman langsung itu apa namanya secara fisik tidak, ya. Udah itu secara tindakan hukum juga tidak dilakukan karena lebih diberikan semacam apa namanya sanksi sosial untuk kasus-kasus yang terjadi di Bali itu. Ya. Demikian. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ada lagi yang tanya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Seiring berkembangnya zaman sekarang, pariwisata di Indonesia tentu sangatlah berkembang. Sekarang di tengah berkembangnya pariwisata, kaum muda khususnya sudah mulai melupakan atau bahkan tidak melestarikan lagi budaya atau adatnya. Nah, pertanyaan saya, Pak, kira-kira bagaimana mengatasi tantangan ini, Pak, untuk kaum muda selanjutnya? Sekian saja, Pak. Terima kasih. Oke, iya. Ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi generasi muda. Ya, mungkin kemarin sudah sepintas saya contohkan bagaimana terjadinya alih fungsi lahan ya yang digunakan untuk pariwisata di daerah Seminyak sampai Legian Seminyak sampai ke Kerobokan. Ini secara otomatis mereka kehilangan apa namanya budayanya, ya terutama budaya pertaniannya. Generasi-generasi muda kan tidak mau apa namanya sekarang mungkin kalau disuruh jadi petani, ya makanya mereka jual lahannya atau mereka sewakan lahannya sehingga lebih cepat mendapatkan uang dari pariwisata. Nah, disinilah perlunya penanaman apa namanya penekanan ya agar anak-anak muda sekarang ya diberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya. Ya walaupun tidak full bisa dilakukan, misalnya ya sedikit banyaknya harus bisa yang mulai di apa namanya dilestarikan budaya-budaya tersebut. Misalnya budaya pertanian, anggap saja memiliki lahan 1 hektar gitu ya. Jadi jangan juga semua 1 hektar itu dijadikan sebagai tempat pariwisata atau misalnya tempat pembangunan fasilitas pariwisata ya mungkin setengahnya atau seperempatnya tetap jadi lahan pertanian sehingga bisa memberikan pengetahuan, pemahaman terhadap budaya. Misalnya bercocok tanam masih tetap. Oh gini loh, budaya luhur kita menanam padi. Oh begini loh ketika persiapan untuk membajak. Oh begini loh ketika persiapan untuk panen dan seterusnya. Jadi ada apa namanya keberlanjutan antar generasi di sini. Nah yang terjadi sekarang adalah generasinya terputus. Begitu pariwisata dikat, begitu pertanian dikat, muncul pariwisata yang glamor, yang banyak menghasilkan uang dengan gampang, sehingga mereka tidak mau belajar pertanian. Ya mungkin di fakultas-fakultas saya kira di apa namanya di perguruan tinggi juga sama yang ambil pertanian paling beberapa orang saja dibandingkan dengan yang mengambil bisnis misalnya ekonomi ya. Itu jumlah mahasiswanya jauh lebih banyak. Ini membuktikan bahwa minat generasi muda sekarang juga turun untuk mempelajari budaya itu. Apalagi menggelutinya yang tidak mendapatkan hasil. Semua orang kan perlu uang sekarang. Nah inilah tantangannya. Kita setidaknya yang mendidik sedemikian rupa, ya seperti sekarang ini salah satu bagian dari pendidikan lingkungan dan pendidikan budaya. Jadi bagaimana Anda nanti di kampung Anda masing-masing ini biar jangan sampai budayanya dijual begitu saja. Ya ketika pariwisata masuk di sana harus ya diberikan
apa namanya ketentuan, ya ketentuan yang pasti melalui hukum di sini. Mana yang boleh ditonton untuk umum, mana yang tidak boleh. Ya, kalau di Bali di beberapa jenis tarian sudah diatur itu, ya tarian apa yang bisa apa namanya yang bisa dikomersilkan dan tarian apa yang memang tidak boleh sama sekali untuk kepentingan umum, dalam hal ini pariwisata. Hanya digunakan untuk kepentingan ritual saja. Itu sudah ada garis apa namanya aturannya kalau di Bali. Ya, saya kira itu jadi diperlukan pemahaman sejak dini ya kepada masyarakat, anak-anak muda untuk mencintai budayanya. Ya. Silakan kalau masih ada lagi. Baik Pak, terima kasih. Berarti di sini juga sangat diperlukan peran dari pemerintah setempat ya Pak? Atau bagaimana? Betul, pemerintah setempat ya ini memegang peran penting ya karena pemerintah kan bukan hanya sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, tapi ini dalam pelaksanaannya pemerintah harus turut serta ya melaksanakan pembinaan ya misalnya baik pembinaan secara untuk personelnya udah itu untuk tetap mensupport misalnya kegiatan keagamaannya yang ada di sana gitu ya dengan memberikan sumbangan atau bantuan dana sedemikian rupa sehingga masyarakat lokal tetap berkomitmen untuk menjaga budayanya. Gitu. Contoh yang di Bali lah, yang real itu yang pura. Ya, jadi khususnya pura yang besar, yang Sankayangan itu, yang pura umum, ini biasanya pemerintah turut serta memberikan sumbangan ataukah dana tertentu, saya tidak tahu pastinya, itu untuk melaksanakan pembangunan dan juga melestarikan apa namanya budaya atau ritual yang ada di sana. Gitu. Tanpa itu tidak bisa saya kira. Masyarakat lokal kan memiliki kemampuan yang terbatas walaupun banyak ya. Jadi masyarakat lokal misalnya urunan membuat sesajen untuk kegiatan ritual tahunannya. Tapi saya yakin pemerintah Pemda setempat itu memberikan dana-dana tertentu yang bertujuan untuk melestarikan budaya itu. Itu jelas sekali kalau saya lihat di Bali. Ya khususnya pura-pura besar yang dijadikan sebagai objek daya tarik wisata. Nah, kalau yang pura-pura kecil itu biasanya itu sangat apa namanya dinamis ya biasanya ya kalau ada apa namanya kegiatan sumbangan dari kegiatan kampanye biasanya gitu kan macam-macam itu motifnya ya artinya itu tidak bisa diharapkan yang bisa kita harap pembinaannya adalah dari pemerintah setempat itu yang dilakukan. Ya, apalagi yang terkait dengan situs, ya, contohnya misalnya situs Purbakala, misalnya itu seperti yang di Pura Gua Gajah, misalnya, udah itu Pura Gunung Kawi itu kan masuk situs yang Purbakala yang dilindungi oleh pemerintah, jadi secara otomatis ada alokasi dana untuk pelestariannya, gitu. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi kira-kira? Sudah cukup Pak, terima kasih. Sudah cukup. Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan dengan yang ini, yang utamanya ya untuk sekarang materinya. Yaitu tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia ya. Sebagian besar sudah saya jelaskan, jadi saya akan secara cepat saja menjelaskannya di sini. Ya, jadi pada bab 2 yaitu pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan pariwisata di Indonesia ada 10 ya, yaitu yang pertama ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jelas ya,
dengan dikembangkannya pariwisata di suatu tempat, ya, itu diharapkan satu, ya, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja langsung, ya, di perusahaan atau industri-industri terkait yang dibangun di tempat sana, entah itu di hotel kah, ya, di villa, di restoran, itu sebagai permanent worker. Nah, jadi bagaimana masyarakat lokal ini bekerja secara resmi, ya, secara permanen di hotel, restoran, dan lain-lainnya di sana. Namun, di sisi lain juga mereka berkesempatan untuk berperan sebagai suppliers, ya, penyedia, misalnya seperti di Kedonganan saya contohkan di situ. Jadi beberapa masyarakat lokal itu bekerja di kafe-kafe, ya, yang restoran ikan itu. Namun beberapa orang juga masih tetap sebagai nelayan masyarakat lokalnya. Nelayan, mereka menangkap ikan, ya, kemudian ikan tangkapannya ini dijual kepada pengelola-pengelola kafe di situ untuk dijadikan sebagai atraksi utama lah dari segi wisata kuliner, ya. Nah, kalau di Kedonganan itu sebelahnya bandara, ya, arah ke Nusa Dua di sana. Itu jelas sekali. Jadi dengan terlibatnya masyarakat lokal secara langsung di industri pariwisata maupun secara tidak langsung sebagai supporter, sebagai pendukung dari kegiatan wisata, itu secara otomatis akan meningkatkan, ya, pertumbuhan atau ekonomi masyarakat lokal. Begitu. Selanjutnya ini yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan. Jelas, seiring dengan meningkatnya ekonomi masyarakat, ya, mereka minimal untuk mendapatkan sandang, pangan, dan papan itu, ya, makanan, ya, itu perumahan dan pakaian itu adalah kebutuhan pokok. Saya yakin dengan bekerja mereka bisa mendapatkan itu. Ditambah lagi kesejahteraannya, berarti di luar itu, selain makanan, pakaian, dan perumahan, kalau lebih dari itu berarti mereka dianggap sudah sejahtera. Ya, misalnya bisa mengenyam pendidikan tinggi, memiliki mobil dan motor misalnya, dan seterusnya, hal-hal di luar dari kebutuhan pokok itu disebut dengan sejahtera. Ya, jadi bisa, ya, kita tidak bisa dipungkiri kalau di Bali itu udah besar sekali peranannya pariwisata itu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, hampir semua orang Bali sini sudah punya properti rumah bagus, ya, mobil dan seterusnya. Pendidikan anaknya juga sudah bagus-bagus, saya kira perkembangannya sekarang ini. Itu membuktikan bahwa pariwisata itu telah berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Nah, ini saya ambil contohnya di Sasak, ya, di Lombok, ya. Jadi bagaimana gemerlapnya di sana pariwisata, ya, mulai dari Senggigi, kemudian di Kute, di Lombok. Nah, ini di Sasak ternyata yang rumah-rumah tradisional yang dijadikan ini, tradisional houses ini yang dijadikan sebagai atraksi wisata, ya tetap saja masyarakat lokalnya hidup begitu saja, belum ada kesejahteraan, saya kira. Nah, tidak juga terlepas dari bagaimana untuk menjaga tetap rumahnya seperti ini, ya, biar tetap bisa menarik untuk dikunjungi wisatawan. Tapi tidak benar juga kalau misalnya kesejahteraan mereka tidak meningkat-meningkat. Padahal pariwisata sudah datang dari dulu, ya, sudah lama. Jadi di beberapa tempat di kita kan begitu, desa-desa tua, ya, seperti desa Tenganan Pegeringsingan di sana di Karangasem, ya, itu sebenarnya memiliki nilai yang luar biasa dari aspek budayanya untuk dipelajari bagaimana sivilisasi masyarakat lokal di sana. Nilai budaya sangat tinggi. Nah, sayangnya kayak sekarang di sini apalagi sudah semakin kurang diminati ke sana, karena nggak tahu apakah karena kebersihannya kurang ataukah karena
keramahan masyarakatnya berkurang, kita tidak tahu. Itu perlu evaluasi tersendiri. Artinya bahwa bagaimana kita mengupayakan tempat-tempat wisata dan orang-orang yang berada di tempat itu harus kesejahteraannya ditingkatkan. Nah, yang ketiga ini adalah menghapus kemiskinan. Ini juga merupakan hal yang dikampanyekan ya oleh UNWTO ya, Organisasi Pariwisata Dunia, itu bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui pariwisata ya, atau poverty alleviation gitu ya bahasa Inggrisnya. Ya, pengentasan kemiskinan. Jadi daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi alam ya dan juga memiliki potensi budaya, itu diharapkan dengan datangnya pariwisata itu citra miskinnya itu hilang ya. Orang-orang miskinnya tidak ada lagi. Ya, nggak tahu definisi miskin sekarang. Kalau dulu kayaknya sekitar penghasilan $1 kurang atau sama dengan $1 per hari itu dikatakan miskin. Ya, kalau sekarang saya nggak update berapa upah atau penghasilan per hari yang masih dikatakan miskin. Ini sudah banyak ya kalau di pulau-pulau kecil ya seperti Lembongan misalnya, itu daerahnya susah dijangkau dari segi aksesibilitas kalau dulu. Begitu juga Nusa Penida ya, itu banyak kantong-kantong penduduk miskin dulunya ya, banyak merantau ke Sumatera, mereka ke Kalimantan ya karena lahannya kering dan susah dicocok tanam ya. Ini fakta, mereka migrasi ke sana, ke luar pulau. Tapi sekarang dengan adanya pariwisata di sana ya, misalnya di Klingking Beach, Diamond Beach itu yang di Nusa Penida, itu banyak sekarang masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Ada yang menjadi supir boat, ada yang menjadi supir angkutan di sana, ada yang menjadi guide. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ya di daerah tujuan pariwisata yang dibangun atau dikembangkan. Yang keempat, ini mengatasi pengangguran, jelas. Ya, jadi dengan dibukanya pariwisata, ya tadi saya contohkan yang di Nusa misalnya, ini mereka berpeluang untuk bekerja, ya, bekerja atau membuka lapangan usaha sehingga pengangguran bisa teratasi. Jelas sekali ya. Namun tantangannya apa? Ya, artinya bahwa tidak semua ya pariwisata yang dikembangkan itu mampu mengatasi pengangguran, karena sumber daya masyarakat lokal di sini yang dimiliki ya ini sangat relatif. Ada beberapa daerah yang memiliki sumber daya manusia yang luar biasa sudah siapnya. Ada yang sama sekali belum siap. Ya, sehingga tetap aja pengangguran banyak ketika pariwisata masuk. Nah, disinilah sekali lagi ya di awal tadi saya juga sampaikan ya bahwa pemerintah ya ini memegang peranan penting juga dalam turut serta membangun sumber daya manusia kita ya. Tidak semua, sekali lagi tidak semua masyarakat bisa menggapai atau menyekolahkan anaknya. Ya, diperlukanlah lembaga-lembaga pelatihan, ya, misalnya diploma 2, diploma 1, yang siap bekerja. Ya, ini kalau dulu ada BLK namanya di Bali ya, Balai Latihan Kerja, yang sekarang yang jadi STP Nusa Dua ya, sekolah Politeknik ya, pariwisata Bali yang sekarang. Nah, itu ada juga BLK yang di Imam Bonjol itu. Itu adalah upaya-upaya bagaimana pemerintah turut serta dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja di industri pariwisata, sehingga penganggurannya berkurang. Namun sayangnya itu terbatas jumlahnya atau slotnya itu, sehingga seperti Anda ini ya ke sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, yang tentu saja mengeluarkan biaya. Ya, jadi mengentaskan pengangguran ini tidak semudah yang kita bicarakan. Ya. Jadi kita harus memberikan
keahlian, ya kompetensi tertentu kepada masyarakat agar mereka bisa berpartisipasi atau turut serta dalam pembangunan pariwisata. Nah, ini adalah contohnya ya yang saya ambil dari Gili Trawangan ya di Lombok juga. Jadi anak-anak muda di sini ya ini tidak pengangguran ya, mereka sedang beristirahat mereka ya ketika selancar-selancarnya ini tidak ada yang menyewa atau kano-kanonya juga belum ada yang menyewa. Jadi mereka bermain aja santai, ada yang main kartu kayaknya ini, ada yang nonton aja gitu ya, berkerumunan saya lihat di sana. Ini menarik bagi saya. Jadi dengan adanya pariwisata mereka bisa melakukan berbagai kegiatan yang bisa menghasilkan uang, ya, yang minimal lah untuk kepentingan dirinya sendiri, ya. Terlebih lagi diharapkan bisa membantu untuk kepentingan orang banyak, ya, keluarganya dan seterusnya. Ini bukti-bukti nyata bagaimana pariwisata bisa mengentaskan pengangguran, mengurangi jumlah pengangguran. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang saya lakukan ya. Jadi sebagai akademisi, dosen itu bukan hanya untuk mengajar saja. Jadi saya juga turut serta melatih masyarakat lokal. Ya, ini kegiatannya di Lombok di sini. Bagaimana melatih calon-calon pemandu wisata? Ya, kita berikan pelatihan singkat, udah itu uji kompetensi. Ya, ini kerjasama dengan Kementerian Koperasi kalau nggak salah ini, dengan HPI, udah itu dengan kampus kita ya, waktu itu Sripar Atmajaya ya. Jadi saya ditugaskan untuk melatih bagaimana menjadi seorang tour guide. Ya, kompetensi apa yang dimiliki, keahlian apa yang harus dimiliki ketika menghandle tamu, pengetahuan apa yang harus diberikan kepada wisatawan, itu diajarin secara rinci sehingga mereka memiliki kompetensi sebagai tour guide. Ya, jadi mereka bisa terarah apa yang harus mereka omongkan. Ya, ini sangat menarik. Anak-anak muda ini dengan antusias, ya, belajar dengan saya dengan tim, ya, kemudian diikuti dengan assessment. Ini semua program pemerintah yang bekerja sama dengan kampus kita, ya. Saya juga bangga dapat jalan-jalan ke sana, ya. Oke. Nah, yang kelima, nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika alam ya kita jadikan sebagai objek daya tarik wisata, ya, jadi wajib sifatnya kita harus mengalokasikan dana ya yang kita dapatkan dari pariwisata itu untuk kita kembalikan lagi dananya itu untuk pelestariannya. Entah itu sekedar bersih di sekitar sana, penghijauan kah atau reboisasi atau yang lainnya. Ya, ini wajib sifatnya. Ini malah biar tetap ada seperti itu. Ya, kita tidak boleh merusak. Ya, contoh aja trekking misalnya. Jadi trekking yang dilakukan di Danau Beratan misalnya atau di Danau Tamlingan misalnya. Ini bagaimana para turis yang melakukan kegiatan trekking di sini, mereka tidak boleh mencabut rumput atau mematahkan kayu-kayu. Jadi mereka harus turut serta menjaga keasrian alam. Apalagi masuk kawasan hutan lindung di sana. Tidak boleh merokok agar tidak kebakaran hutannya, tidak boleh buang sampah plastik dan seterusnya. Itu semua diarahkan oleh pemandu wisatanya agar wisatawan menghormati ya alam yang dijadikan sebagai objek daya tarik wisata. Ya, begitu juga dengan mendaki gunung ya untuk sunrise di Batur. Yaitu walaupun faktanya masih ada beberapa wisatawan yang ke atas membawa sampah plastik, mie, botol air dan seterusnya, itu karena kurang sadarnya. Ya. Ada dulu anak-anak yang kakak kelasnya itu yang ikut Mapala, saya selalu mewanti-wanti. Jadi ketika melaksanakan kegiatan
camping atau mendaki itu harus wajib sifatnya melestarikannya, jangan sampai merusak lingkungan, ya, begitu. Ya, yang keenam, nah ini memajukan kebudayaan Indonesia. Jelas sekali, ya tadi sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kita dengan menggunakan budaya sebagai salah satu objek daya tarik wisata, secara otomatis kita memajukan budaya kita. Ya, misalnya tadi ada saya sebutkan tentang pakaian, ya wisatawan memakai pakaian adat Bali, ya wisatawan belajar megambel, ya gong, ya. Jadi mereka tidak hanya bermain di sini saja, mereka beli alat gambelnya, mereka bawa pulang, ya ke negaranya. Begitu juga mereka belajar tari di sini, mereka tarikan di negaranya. Ini salah satu fakta bahwa kegiatan pariwisata itu bisa digunakan untuk memajukan budaya kita. Nah ini salah satu contoh ya bagaimana ini saya nggak tahu pastinya apakah ini putrinya atau keponakannya Raja Arab ya waktu itu ya, yang ketika datang ke Bali itu. Mereka tanpa ada rasa fanatik atau bagaimana, mereka menggunakan pakaian adat Bali. Ya, berfoto seperti ini. Ini luar biasa. Jadi mereka memiliki awareness, ya, kesadaran budaya, dan mereka menghormati ya bagaimana pakaian adat itu dipergunakan. Di negaranya mungkin saja mereka tidak bisa mengenakan pakaian seperti ini. Namun ketika di Bali mereka bisa ya, dan dengan bangga ya menggunakan atau memperkenalkannya pakaian ini ya kepada halayak ramai. Nah, dengan ini secara otomatis ini meningkatkan citra bangsa kita. Kita merasa wah hebat ya, pakaian Indonesia dipakai oleh orang Arab, pakaian Bali. Saya ketika ke Singapura dan juga ke Malaysia, wah di sana ternyata orang di museumnya ada wayang. Oh, ternyata ada gong di sana. Begitu juga ketika di Inggris, saya lihat wah di sana ada gong, apa namanya, klub gong dari Indonesia. Di sana juga ada tarian. Ini kita citra bangsa kita ya, sebagai bangsa yang berbudaya ini luar biasa. Saya secara pribadi merasa bangga. Ternyata budaya kita disukai, digemari di sana. Dan itu dalam konsep yang luar biasa besarnya. Mereka menikmati konsep budaya yang dilakukan oleh event organizer di sana. Itu semua Indonesia. Nah itulah saya sebutkan bisa mengangkat citra bangsa kita. Ya, ke-8, ya ini memupuk rasa cinta tanah air. Nah, ini baru saja saya sampaikan. Dengan ditampilkannya budaya-budaya kita untuk pariwisata, ya sekali lagi harus diatur mana yang boleh ditampilkan maupun tidak boleh, itu harus diatur. Tapi merasa bangga, oh ini loh, Indonesia ini luar biasa, memiliki keunikan budayanya, adat istiadat, ritual, dan seterusnya. Itu yang bisa ya ditampilkan untuk pariwisata. Ya, dengan pariwisata ya secara otomatis bisa menghasilkan uang dan seterusnya, profit dan seterusnya. Tapi yang lebih penting dari diri, lebih suka saya ya kepada budaya-budaya yang ada. Makanya harus dilindungi. Ya seperti tadi saya bilang, ketika Singapura ketemu wayang, ketemu gong. Wah, ini kita harus benar-benar melestarikannya, melindunginya. Bagaimana konteksnya yang boleh, bagaimana konteksnya yang tidak boleh. Oke. Selanjutnya adalah memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa. Yang jelas di sini dengan adanya berbagai macam budaya di Indonesia, misalnya seperti di Taman Mini misalnya. Ya, itu jelas berbagai budaya yang ada di Indonesia dijadikan satu di sana, di satu kawasan.
Kita bisa lihat keanekaragamannya sehingga terjalin satu kesatuan. Ya. Kita di Bali udah punya di Gianyar itu ya, namun sayang karena krisis pandemi sekarang agaknya tidak ada pengunjung di sana mungkin ya. Di sana udah mulai ada beraneka ragam kebudayaan Indonesia ya, yang miniatur lah, taman mini kecil gitu. Saya suka. Udah berapa kali lagi ke sana situ untuk menjaga kesatuan bangsa, dan dihadirkan di sana ada orang dari Papua, ada dari Toraja, ada dari Palembang, dan seterusnya. Ini salah satu bagaimana pariwisata bisa meningkatkan, memperkuat jati diri kita sebagai satu bangsa. Ya. Yang ke-10 ini yang terakhir. Ya, ini udah saya sebutkan tadi, mempererat persahabatan antar bangsa. Ya. Jadi dengan adanya budaya ya yang dijadikan sebagai pariwisata itu jelas ditampilkan di luar negeri, otomatis misalnya mau ditampilkan ke Inggris seperti itu, jadi mereka paling tidak berinvestasi membeli perangkat gamelan Inggris. Ya, udah itu penarinya mereka harus mengurus visa, izin tinggal dan seterusnya. Otomatis antar negara Indonesia dengan ini bekerja sama bagaimana mengeluarkan visanya untuk warga negara Indonesia di sana. Dan otomatis ini persahabatan antar negara dengan pertukaran budaya ya yang diperkenalkan melalui pariwisata itu jelas sekali bisa ya mempererat persahabatan antar bangsa gitu. Nah, itulah 10 dari tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia ya. Sekiranya ada yang kurang jelas ya, saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Ada yang nanya? Tidak ada, saya rasa, Pak. Oke. Bagaimana? Tidak ada pertanyaan, Pak. Oke. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup. Ya,